Oke, terima kasih telah bergabung di webinar kali ini. Bersama saya ada Pak Hinwoto Chun, tadi sudah diintroduce ya, Senior Solution Architect dari Amazon Web Service. Bersama saya juga ada Michelle Taung dari Master System. Jadi topiknya ini adalah mengenai data protection dan resiliency. Nah, kebutuhan akan ketersediaan data itu melahirkan konsep data backup, yang tujuannya adalah pertama, itu memastikan availability dari data di kondisi apapun, baik itu pada saat disaster atau pada saat accidental. Contohnya ada yang ke-delete misalkan, tidak sengaja. Maka kita udah lebih assure bahwa kita bisa restore dari backup selama bisa restore ya gitu. Nah, kedua, proteksi terhadap perubahan data ini biasanya yang diperlukan misalkan jika rekan-rekan ada yang membutuhkan model versioning, versi 1, versi 2, jadi saya bisa fallback ke beberapa versi sebelumnya. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk kebutuhan archival, di mana arsip data untuk menyimpan data dalam waktu yang lama, baik untuk keperluan compliance, misalkan ada yang beberapa industri seperti FSI butuh 10-15 tahun bahkan, atau untuk keperluan penelitian, karena seperti tadi Pak Raymond bilang, data is a new oil sekarang, jadi data jangan dibuang, kalau kita tetap simpan, itu kita bisa analyze buat kebutuhan tren ke depannya. Nah, untuk itu mungkin kita dengar dulu penjelasan dari Pak Michel ya mengenai perjalanan data proteksi seperti apa ya, mulai dari yang konvensional, kemudian apa yang terjadi di era cloud ini. Iya, terima kasih Pak Nyoman ya, dan tadi juga Pak Raymond untuk pemaparan dan kesempatannya. Jadi memang pada umumnya ya, suatu perusahaan dengan skala operasional yang luas ya kan, mereka itu pasti memiliki data center atau data disaster recovery centernya ya. Jadi yang dimiliki sendiri atau mungkin mereka itu menggunakan secara rental ya, kalau digunakan secara bersama atau colocation. Nah, untuk melakukan proteksi data ya kan yang mereka miliki ini ya kan, tentu tadi ya sudah dijelaskan juga membutuhkan solusi backup ya pada data center ataupun DRC mereka. Nah, akan tetapi solusi backup tersebut kan itu kan selain software ya kan itu juga membutuhkan hardware ya. Hardware itu untuk misalkan server backup, storage backup, dan biasanya juga tadi kalau ada backup to tape ya, berarti juga kan membutuhkan tape library ya kan. Dan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, oleh karena itu ya kan pasti ada harga yang harus diinvestasikan untuk pengadaan perangkat-perangkat backup tersebut dah. Dan biaya maintenance juga ya kan, belum lagi concern kalau nanti dibutuhkan penambahan perangkat ya kan, penambahan storage, tape cartridge ya kan, dan misalkan DRC itu sendiri kan sewa misalkan, tentu kan juga membutuhkan biaya sewa. Nah, overall itu sendiri ini kan menjadi tantangan ya kan daripada teknologi untuk backup tradisional atau common backup tradisional itu sendiri. Nah, di sini ya kan seperti juga tadi sempat dijabarkan Pak Reman, di sini perjalanan data proteksi itu sendiri ya kan lebih kompleks lagi ya kan. Kalau kita memiliki sebelumnya itu kita memiliki data center secara fisik saja ya kan, sekarang ini hari ini udah mulai hybrid ya, jadi udah mulai ada yang memiliki data center dan DRC juga itu udah bukan hanya fisik juga tapi udah ready to cloud juga ya kan. Dan ini nanti mungkin ada tantangan-tantangan bahkan ke depan ya. Tantangan ke depan itu kita nggak hanya satu data center, ya kan? Kita nggak hanya satu cloud aja, tapi udah multiple cloud, ya kan? Udah multiple data center, ya kan? Nah, di sini makanya kita mungkin ya dari Pak Hin gitu kan, Pak Hin sendiri terkait dengan fitur ya ke depan, cara cloud, cloud itu mungkin ada tanggapan atau respons gitu Pak ini. Ya, jelas. Thank you Pak Michel dan Pak Nyoman. Ya, kita melihat sekarang dengan adanya era dari teman-teman enterprise yang mulai merambah journey ke cloud, kita melihat banyak sekali benefit yang bisa diadopsi cloud ya. Jadi tentunya yang pertama kita bisa mempertimbangkan bagaimana TCO ke depan. Along the way tadi sudah di-highlight oleh Pak Raymond bahwa cost adalah menjadi salah satu tantangan dengan growth data yang semakin kita lihat sangat signifikan ya. Within certain time, data is created and kita perlu backup, kita perlu simpan along the way. Dan it's given, kita requirement itu akan terus bertumbuh. Dan ini menjadi satu tantangan bagaimana suatu on-prem enterprise architecture bisa mengakomodasi kebutuhan ini. Dan tentunya kita dari sisi RWS sangat siap dengan adanya new region nanti yang kita akan bahas. Itu merupakan salah satu solusi juga buat teman-teman enterprise gitu. Iya, jadi mau nggak mau Pak kita juga memang harus menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada gitu kan ya. Ya. Nah, tadi juga ya
bagaimana kalau ada disaster gitu kan, atau keadaan disaster seperti apa ya kan. Jadi banyak perusahaan kan atau instansi yang udah mulai aware ya untuk perlindungan data ya kan, untuk keberlangsungan bisnis mereka yang saat ini ya. Jadi kalau misalkan saat terjadi bencana ya kan. Kenapa demikian ya? Karena kehilangan data itu kan bisa terjadi kapan saja, dan bisa jadi mungkin itu kesalahan mungkin dari human error ya kan, atau mungkin tadi ada virus ya, malware, ransomware ya, seperti yang apa namanya terjadi beberapa belakangan ini ya, ransomware, bencana, atau juga mungkin ya bencana alam ya kan, ada kebakaran gedung misalkan, itu kan sempat kejadian juga ya kan. Jadi banyak perusahaan itu memiliki concern untuk memiliki solusi backup bagi mereka ya, karena mereka itu butuh untuk bisnis mereka takut kehilangan data yang krusial ya, yang krusial bagi bisnis mereka, atau mungkin bisa menyebabkan potensi bisnis mereka berhenti. Nah, sebagai rekomendasi dari solusi backup itu biasa kita mengimplementasikan strategi 321 ya. Jadi di mana ada setidaknya 3 backup copy salinan data ya kan. Kemudian tadi juga sempat disinggung juga, ini kalau bisa itu memiliki 2 media atau tempat penyimpanan yang berbeda. Ya, bisa menjadi ke disk ya kan, atau bisa ke tape library, dan yang satu itu offsite copy. Jadi kalau bisa itu ada salinan data yang ditempatkan pada gedung yang berbeda, pada lokasi yang berbeda, atau mungkin jadi juga tadi ke cloud gitu kan ya. Dan itu yang harus dipastikan juga ya kan, backup tersebut atau salinan data tersebut itu bisa direstore. Jadi jangan sampai kita bisa melakukan backup ya kan, tapi tidak bisa melakukan restore. Nah, jadi demikian Pak Nyoman ya. Fungsi backup itu memang penting ya, dan tidak bisa diabaikan Pak Nyoman. Ya, memang kalau pengalaman saya, kadang-kadang backup itu jadi satu hal yang membosankan, tapi Iya, benar, Pak. penting ya, karena pasti akan merasa kesal sekali kalau datanya tidak bisa di-restore. Atau datanya sebenarnya sudah di-backup, tapi karena mungkin biasanya tape-nya jamuran, terlalu lama disimpan di offsite. Jadi memang kadang membosankan Pak, jadi kan kita melakukan backup ke tape itu kan text time ya, Windows time-nya butuh waktu yang lebih lama ya kan. Ya, Kalau dan seperti biasanya, itu memang. dan kalau kita lihat sekarang biasanya disebut sebagai tsunami data ya, karena digital transformasi, produksi data digital itu sangat cepat sekali, di mana kecepatan tape itu sudah tidak bisa mengikuti kecepatan produksi data gitu ya. Jadi otomatis akan terjadi gap yang makin lama makin besar gitu ya. Kalau kita mau lanjut ya Pak ya, jadi memang terkait dengan privasi, jadi ada privasi itu kan sedia payung sebelum hujan ya kan. Jadi waspada tadi sebelum tsunami data itu datang ya kan. Nah, jadi untuk menjawab juga tadi tantangan terkait dengan aturan 321 itu sendiri ya kan. Jadi dari kita itu coba propose solusi untuk BS ya, backup as service, dan juga mungkin opsi untuk propose DRS service ya. Jadi di sini untuk mencegah skenario terburuk ya, seperti tadi bencana alam, kehilangan data tsunami misalkan, atau bisnis yang berhenti beroperasi ya kan. Kita mencoba kombinasikan jadi seperti ini ya. Jadi ada integrasi antara Cisco ya kan, Cisco dan AWS ya kan, dan juga dengan professional service atau support service dari master system. Jadi di sini perangkat Cisco itu sebagai infrastruktur atau backup hardware ya kan, secara fisik di on-premise data center, kemudian nanti dikombinasikan dengan service dan solusi backup ya, dan support dari master system ini sendiri. Kemudian nanti hasil backup tersebut ya kan, kita akan bisa tempatkan sebagai untuk media jangka panjang ya, ke cloud misalkan ya kan, dan bahkan mungkin hasil backup tersebut itu kan bisa potensi kita restore langsung ke cloud gitu ya. Jadi di sini dengan cloud maka kita bisa membuat backup itu sebagai as a service ya. Jadi mengeliminasi, kalau saya baca di sini berarti mengeliminasi complexity dari yang tadi ya, mengenai tape, mengenai offset backup, kemudian tentu dengan cloud nanti Pak Hinwo itu bisa menjelaskan kelebihan apa yang bisa didapat jika kita menyimpan data backup kita di cloud seperti itu ya. Nah, menarik nih, jadi kita udah tahu seperti ini ya. Nah, saya ingin mengetahui lagi, kalau kita ngomong di sini kan depan udah tahu ya rata-rata teman-teman sini infrastruktur, kemudian lokal copy. Nah, ke kanan itu selalu gambar awan gitu kan, cloud. Nah, begitu ke cloud itu adalah black box. Nah, padahal kita tahu tadi sebelumnya itu ada tape backup, ada offset backup. Nah, dan di Amazon Web Service sendiri itu memiliki banyak sekali fitur ya. Dan ini fitur apa yang akan digunakan dari AWS ini untuk solusi ini, Pak Hinwoto?
Ya, tentunya kita sangat mempunyai banyak pilihan dalam hal backup. Tentunya akan merupakan salah satu servis utama kita yaitu disk storage ya. Jadi storage di dalam hal ini kita memberikan layanan ke customer, ke enterprise, SMB, any kind of industry, di mana mereka bisa menyimpan data tersebut di tentunya facility data center AWS. Nanti banyak sekali keuntungan, terutama adalah kita bisa pilih dari TCO. Ya, bagaimana ke depan dibandingkan dengan adanya cloud, Anda hanya memikirkan CapEx. Jadi biaya yang Anda keluarkan saat ini bisa menjadi berubah dalam bentuk OPEX, tidak menjadi CAPEX yang besar dalam saat sekarang. Tentunya juga automation ya. Seperti tadi kalau kita maintain sendiri on-premises infra, kita harus memaintain backup, collocation data backup kita. Tentunya itu juga memerlukan cost, electricity, IT support, people, memanage itu semua. Dan hal itu merupakan satu challenge ya, kuliah di sisi enterprise, di mana sebetulnya fokus mereka adalah bisnis mereka, bukan adalah fokus bisnis IT. Nah, AWS memberikan satu kemungkinan dan juga suatu benefit di mana teman-teman bisa fokus ke bisnis dan di mana tetap di sisi data, storage, backup akan tetap berjalan baik dan aman.